Menteri BUMN Erick Thohir mengajak semua pihak untuk menjaga keberlangsungan program pembangunan yang telah berjalan. Hal itu Erick sampaikan pada Minggu 23 Januari 2023. Erick meminta program yang telah dijalankan tetap dijaga agar tak merugikan masyarakat. Erick menilai perbaikan ekonomi nasional terus berkembang meski berada di tengah gempuran pandemi dan resesi global. Permintaan Erick ini seolah ditujukan untuk presiden yang kelak akan menggantikan Joko Widodo. Pasalnya, Erick juga menyebut soal pemerintah dan presiden. Menteri BUMN itu berharap agar pemerintah yang akan menggantikan Kabinet Indonesia Maju mewariskan program pemerintah saat ini terlepas dari perbedaan persepsi politik. Bahwa jangan karena ganti pemerintah, ganti pemimpin, polisinya ganti lagi. Padahal kalau kita lihat daripada pemimpin nasional kita, para presiden kita sendiri, contoh di kesehatan itu tadi sudah disampaikan, Pak Soeharto bagaimana untuk prime care. Ya, kita menjadi salah satu yang terbaik puskesmasnya. Lalu kita lihat juga Bu Mega dengan sistem jaminan sosial nasional itu yang bagian kita kesehatan lah. Lalu sekarang juga Pak Jokowi mendorong yang namanya ekosistem. Ini ekosistem mungkin ada tambang, ada kesehatan ataupun polisi-polisi lain yang saya rasa ini harus menjadi kontinuitas kita, karena tidak mungkin kita membangun sebuah yang namanya perbaikan program kita ke depan itu sepotong-sepotong. Kita bisa lihat Obama itu melakukan investasi 100 miliar US dollar untuk research otak. Akhirnya turunannya apa hari ini? AI. Turunan yang lainnya apa? Kemarin baru saya dengar lagi dari anak-anak muda kita, mood intelligence. Nah, itu semua berdasarkan research itu gitu. Artinya apa? Kita harus ya terlepas dari ada perbedaan politik, perbedaan persepsi, tetapi jangan kita terjebak pola pikir yang sudah bagus ini pasti tidak bagus itu. Nah, ini harus kita juga akuin, yang bagus diteruskan, yang kurang bagus karena adaptasi daripada zaman ya diperbaikin gitu. Jadi ada kontinuitas kita sebagai bangsa, jangan bongkar pasang yang akhirnya justru ya yang dirugikan rakyat kita karena tidak ada kontinuitas. Nah, ini yang saya rasa kenapa saya berharaplah terlepas ini tahun politik, siapapun ke depan pemimpinnya, ayolah kita sama-sama membuka hati, membuka pikiran ya, bahwa bangsa kita ini perlu solusi ya, bukan artinya hanya ngomong-ngomong aja, konsep-konsep aja, kita perlu solusi. Dan kalau sudah ada solusi dari pemimpin sebelumnya, ayolah diteruskan. Jangan karena suka dan tidak suka. Terima kasih. Erick juga memaparkan realisasi investasi Indonesia pada 2022 mencapai 100,6% dengan total 1,207 triliun rupiah. Realisasi investasi yang mulanya mendominasi Pulau Jawa pun telah mengalami shifting keluar Pulau Jawa hingga 53%. Selain itu, Erick juga menjelaskan kontribusi BUMN pada ekonomi nasional yang terus meningkat dalam 3 tahun terakhir.